Salam Sobat Budaya. Apabila Anda di sekitar awal tahun 1960-an adalah seorang yang hobi membaca cergam atau hobi membaca, Anda juga pasti akan kenal dengan buku-buku komik-komik yang pada waktu itu cirinya khas, yaitu dia 4 persegi panjang. Buku 4 persegi panjang berupa komik tersebut menceritakan berupa ciri-ciri banyak komik pada waktu itu yang berasal dari Medan. Ada kita kenal pada masa itu Harta Karun Barong Segara. Itu kisah yang sangat memukau bagi saya, bahwa dalam kisah Harta Karun Barong Segara tersebut ada seorang tokoh, yaitu Kapten Yani, seorang wanita perkasa yang melayarkan kapalnya menyeberang Samudra Hindia dan kemudian mencari harta karun milik sang Barong Segara tadi. Kisahnya sangat mencekam dan kemudian sangat menegangkan. Betapa ketika menyelam, kaki Kapten Yani dibelit oleh seekor cumi-cumi raksasa dan Kapten Yani berhasil melepaskan diri. Ketika itu saya masih anak-anak dan saya sangat terkesan oleh kisah tersebut. Atau kisah lainnya, misalnya kisah tentang Abdullah dan Umar, dua orang kakak beradik angkat, yaitu Abdullah adalah seseorang laki-laki yang disusui oleh ibunya si Umar, dan kemudian dua kakak beradik angkat ini mempunyai sifat yang sangat bertentangan. Umar sangat keras, sementara Abdullah orangnya sangat penyabar. Abdullah di situ adalah tokoh protagonis, sementara Umar adalah antagonisnya. Sangat baik dan sangat terkesan kita akan cerita tersebut. Atau kisah lainnya, kisah tentang Dolores dan Mirajawal. Itu kisah entah berasal dari negeri mana, tapi melihat pakaiannya pada waktu itu kita dapat lihat pakaian Timur Tengah. Settingnya adalah setting Timur Tengah. Atau kisah lainnya yang tak kalah kocak adalah kisah Wak Klowor, tentang seorang pria gendut penjual tapai ubi, dan dia pernah bercerai dengan istrinya. Kemudian dia mencoba mencari istri baru sambil berjualan tapi manis, tape ubi, tak dapat gadis janda pun jadi. Begitulah ada gium atau jargon-jargon yang selalu diteriakkan oleh Wak Klowor ketika dia memikul tapenya dalam berjualan keliling kampung. Atau kisah lainnya kita dapat lihat juga kisah tentang Rono dan Rambun Pamenan. Itu kisah tentang petualangan seorang Rambun Pamenan, seorang pemuda meninggalkan kakaknya di negeri kampung dalam bernama Rono. Kisah-kisah tersebut sangat-sangat mengharukan dan sangat menegangkan, sekaligus sangat menginspirasi. Itulah zaman kejayaan komik Medan, yang kemudian komiknya pada waktu itu menyebar ke seluruh daerah di Sumatera. Saya tidak tahu ketika itu di Jawa apakah kedatangan komik dari Medan juga, diserbu komik dari Medan atau tidak. Yang jelas di kota Palembang, kota tempat tinggal saya, komik tersebut banyak dibaca oleh anak-anak seusia saya. Komik Medan sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena di Jawa pada waktu itu setelah berkembang komik, banyak muncul kisah-kisah para
anak-anak dan remaja. Kosasih pada waktu itu sudah jaya sekali karena dia sudah banyak menerokan karya-karya lewat cerita wayangnya. Akan tetapi bagian ini kita khusus akan membicarakan masalah komik Medan. Komik Medan tersebut sebenarnya berawal sekitar tahun 53-56 ketika M. Nur membuat cerita bersambung tentang seorang tokoh yang bernama Wak Gantang di harian Waspada Medan. Wak Gantang adalah seorang pria 50-an dan dia sangat tradisional alam pemikirannya. Dengan keluguan-keluguannya tersebut, pria berpeci tersebut selalu menarik perhatian para pembaca di harian Waspada Medan. Baru kemudian sekitar tahun 54 muncul Zainal dengan nama samaran Zabnuddin membuat kisah detektif Bahar. Nah, dari sinilah awalnya muncul kisah-kisah atau komik detektif Medan, sehingga memunculkan pengarang-pengarang yang pada masa itu menelurkan karyanya secara besar-besaran, seperti Taguan Harjo misalnya, yang tadi saya ceritakan karyanya adalah Kapten Yani, Dolores dan Mira Jawal. Dolores adalah seorang wanita, Mira Jawal adalah seorang pria yang juga seorang pendekar, termasuk tokoh, semacam tokoh di sebuah kapal begitu. Saya tidak begitu ingat, tetapi saya masih ingat Mira Jawal tersebut bersenjatakan pedang dan orangnya sangat setia namun berangasan. Ini adalah karangan Taguan Harjo tadi. Komik Medan tersebut sebenarnya banyak sekali yang sampai sekarang hampir tidak lagi kita kenal. Melalui buku ini kita dapat melihat bahwa sebenarnya komik Medan ini banyak sekali dipengaruhi oleh komik Jawa, karena pengarangnya juga banyak yang berdarah Jawa. Misalnya bisa kita lihat di sini ada misalnya Suharsini. Nah, ini dia bercerita tentang Semi Perawan Metro. Ini adalah kisah-kisah dari Medan dan rata-rata sebelum tahun 1972. Ejaannya masih ejaan lama. Hampir tidak bisa kita temukan komik Medan ejaan baru, karena memang kisah kejayaan komik Medan tamat sekitar tahun 1968 tanpa bekas lagi. Buku-bukunya pun sekarang hilang di pasaran. Teramat sulit mencari komik-komik Medan, apalagi karya legendaris Taguan Harjo ataupun karya-karya misalnya seorang Anwar seperti ini. Ini kisah ini sangat sulit dicari. Cincin Berjalan, ejaannya pun masih TJ, cincin berjalan dan sebagai cincin berjalan, cincin berlian, ejaannya masih ejaan lama sekali. Dan kemudian ada Setan Gundul. Ini Setan Gundul ini adalah budaya Jawa. Di Medan tidak ada setan gundul. Tidak heran kita karena memang banyak para pengarang di Medan tersebut berdarah Jawa atau keturunan Jawa. Alhasil komik-komik Medan ini tadi banyak juga akhirnya yang nyasar ke Jawa pada akhirnya. Tetapi seperti saya katakan tadi, komik Medan masa kejayaannya begitu singkat. Munculnya pengarang-pengarang besar di Pulau Jawa yang merajai pasaran ketika itu, membuat perlahan-lahan komik Medan pun tersingkir dan sudah jarang dilirik orang. Munculnya Teguh Santosa, Jan Mintaraga, Jair, Ganes TH, atau munculnya pengarang-pengarang besar lainnya, Absoni, Abu Rapana, Usah Budin, Rim Hindarasa dan sebagainya.
Brahmayana memunculkan berbagai macam tokoh, berbagai macam karakter dengan tokoh-tokoh superhero-nya, Kapten Mar, Gundala, atau kemudian si buta dari gua hantu dan sebagainya. Itu menyebabkan lama-kelamaan komik-komik Medan dilupakan orang. Namun demikian, komik-komik Medan pun tetap menginspirasi kita hingga hari ini. Kalau kita mengulang kembali kisah-kisah, misalnya petualangan Kapten Yani dalam Harta Karun Barong Segara, ataupun detektif Bahtiar karangan Zamnuddin dan sebagainya, itu tetap menginspirasi kita bahwa sebenarnya sastra bahasa di dalam komik sebenarnya sudah lama sempurna di tanah air kita. Komik Medan adalah salah satu mutiara perkomikan di negeri ini yang sayangnya usianya sangat pendek. Kendati demikian, tak kurang penghargaan kita terhadap pengarang-pengarang besar dari Medan tersebut yang telah menyumbangkan inspirasinya bagi perkembangan pengetahuan di tanah air kita. Karena apa? Karena penyusunan komik dari Medan tersebut tak urung melibatkan pengetahuan dasar tentang geografi, tentang peta bagi anak-anak SD dan sebagainya. Termasuk saya pun mendapatkan banyak manfaat dari membaca buku-buku tersebut. Dalam kisah Rambun Pamenan misalnya, kita melihat cerita bagaimana petualangan seorang Rambun Pamenan dalam perjalanannya mencari ilmu dan akhirnya bertemu dengan ular naga raksasa dan sebagainya. Kekerasan hati seorang Rambun Pamenan sangat menginspirasi kita untuk berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Rambun. Demikian komik Medan, walaupun sekarang sudah sangat jarang kita jumpai, namun komik Medan, kisah-kisah di dalamnya tetap membekas dalam ingatan kita semua sebagai kekayaan dalam hati sanubari kita, sebagai kekayaan bangsa. Dan pernah harus kita catat bahwa dalam sejarah perkomikan negeri ini, komik Medan pernah eksis dan begitu jayanya, dan tetap menyumbangkan sesuatu yang berarti bagi pembinaan generasi muda di masa lampau. Komik Medan telah tiada, namun kenangan atasnya tetap hidup hingga hari ini. Salam sebar budaya, terima kasih. Kisah Ramayana sendiri, turunnya Rama sendiri merupakan satu kisah tersendiri. Nanti lahirnya Hanuman. Dan lahirnya Hanuman lewat Dewi Anjani. Dalam kisah tersendiri adalah Cupumani Astagina, merupakan kisah yang cukup panjang.